Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara kisah yang berkaitan dengan sirah perjalanan Rasulullah SAW adalah kisahnya Salman Al-Farisi yang menceritakan tentang perjalanannya menjemput hidayah. Perjalanan yang cukup panjang dan berliku-liku, yang menunjukkan tentang bagaimana kesungguhan Salman upayanya untuk menjemput hidayah. Dan begitulah seharusnya seorang hamba, dia memiliki usaha semaksimal mungkin bagaimana dia merengkuh meraih hidayah. Semua keputusan di tangan Allah, tetapi harus ada usaha. Dan Allah katakan, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang-orang yang mereka bersungguh-sungguh di jalan kami, akan kami ke jalan-jalan kami. Kata Imam Ibnu Qayyim, yang paling besar jatahnya untuk merengkuh hidayah adalah orang paling besar usahanya untuk meraih hidayah. Mari kita ikuti kisah Salman. Beliau menceritakan tentang perjalanan dirinya. Kuntu rajulan farisiyan min ahli Asbahan. Saya seorang laki-laki dari kalangan atau dari negeri Persia, ini penduduk Asbahan. Min ahli qaryati minha yuqalu laha Jayyu. Dari sebuah wa kana abi, adapun ayahku dhiqana qaryati, ini pemimpinnya kampung tersebut, pemimpinnya wilayah tersebut, entah lurah, entah bupati, intinya adalah termasuk bangsawan, termasuk pembesar. Wa kuntu ahabba khalqillahi ilaih, aku sangat disayang banget sama bapakku. Bapakku sangat mencintaiku. Falam yazal bihi hubbuhu iyaya hatta habasani fi baiti. Saking cintanya kepadaku, maka ayahku menjadikan aku selalu ditahan di rumah. Mulasiman, yaitu ayahku menahan aku di rumah kayak ibaratnya gadis pingitan, terus dipingit di rumah. Kemudian tugasnya adalah mulasiman nar, kama tuhbasul jariyah,
tugasnya Salman di rumah adalah tukang menyalakan api. Dia kayak pemuda pingitan, kayak gadis pingitan yang terus ditahan di rumah. Wa azhattu fil majusiyah hatta kuntu qatanan nar. Dan Salman orang yang sangat rajin berkaitan dengan agama Majusi, sehingga ditugasi menjadi penjaga api yang terus menjaga api supaya tidak padam, jangan sampai api itu padam. Ada sebuah tugas kehormatan karena orang Persia menyembah api, dan Salman adalah termasuk penjaga api ini, sehingga orang istimewa intinya. Alladzi yuqituha la yatrukuha tahbu sa'atan. Dia terus menjaga nyala api itu sampai tidak boleh, atau sampai api itu tidak pernah padam sama sekali. Wa kanat li abi dhai'atun 'azimatun. Ayahku punya kebun yang luas, pembesar negeri, dan punya kebun yang luas. Qala fasughila fi bunyani lahu yawman faqala li. Satu saat ayahku punya kesibukan yang menjadikan tidak bisa tengok kebun. Faqala li, kemudian ayahku bilang kepadaku, ya bunayya, nak, inni qad sughiltu fi bunyanin hadzal yaum amdai'ati fathab fattaliha. Nak, ayah hari ini sang sibuk banget, ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggal, maka tolong kamu bisa tengok ini kebun ayah. Wa amarani fiha bi ba'dhi ma yurid. Ayahku pun memerintahkan kepadaku untuk melakukan sebagian apa yang diinginkan oleh sang ayah. Fa kharajtu uridu dhai'atahu. Aku pun keluar untuk menengok kebun ayah. Fa marartu bi kanisatin min kana'isir Nasara. Dalam perjalanannya aku melewati sebuah gereja dari gerejanya orang Nasrani. Fasami'tu atwatahum fiha wa hum yusallun. Aku pun mendengar suara mereka, aswatahum. Aku pun mendengar suara mereka dan mereka sedang salat. Jadi sedang beribadah. Wa kuntu la adri ma amrun nas li habsi abi iyaya fi baiti. Selama ini aku enggak tahu apa-apa di sekitar rumah itu, enggak tahu, karena aku selalu dipingit di rumah, sehingga apa yang ada di luar rumah itu enggak tahu. Falamma marartu bihim wa sami'tu aswatahum dakhaltu alaihim anzuru ma yasnaun. Ketika aku melewati gereja itu, aku mendengar suara mereka, maka aku pun melihat apa yang mereka lakukan. Qala falamma ra'aituhum a'jabani salatuhum wa raghibtu fi amrihim. Ketika aku melihat salat mereka, aku dibuat terkagum-kagum, sangat takjub dengan salatnya mereka. Aku pun senang sekali dengan agama mereka. Wa qultu hadza wallahi khairun minad din alladzi nahnu alim. Demi Allah, kata Salman, agama ini lebih baik dibandingkan dengan agama yang kami ada di atasnya, itu agama Majusi. Fa wallahi
ma taraktuhum hatta gharabati syamsu. Demi Allah, aku tidak meninggalkan mereka di gereja tadi itu sampai matahari tenggelam. Wa qultu hadza wallahi khair wa taraktu dhai'ata abi wa lam atiha. Aku pun tidak menengok kebunnya ayah, tidak mendatangi kebun tersebut karena waktunya habis untuk melihat di gerejanya orang Nasrani tersebut. Kemudian faqultu lahum, aku katakan kepada mereka, aina aslu hadzal din? Agama ini dari mana? Agama ini aslinya dari mana? Qalu bisyam. Mereka mengatakan agama ini aslinya dari Syam. Pusatnya di Syam. Qala thumma raja'tu ila abi wa qad ba'atha fi talabi wa saghaltuhu an amalihi kullih. Kemudian aku pun pulang menemui ayahku, dan ternyata ayahku sudah ngutus orang untuk nyari-nyari aku, untuk nyari-nyariku. Kemudian qala falamma ji'tuhu, ketika aku sudah pulang ketemu ayah, ayahku bilang, ai bunayya aina kunta? Nak, kamu itu nang endi? Kamu itu kemana aja? Alam akun ahidtu ilaika ma ahidtu, bukankah aku sudah yaitu pesan kamu untuk melakukan apa yang aku pesankan? Aku katakan, ya abati, ayahanda, marartu binasin yusalluna fi kanisatin lahum. Ayah, aku tadi melewati sebuah tempat atau gereja yang mereka sedang beribadah. Fa'ajabani ma ra'aitu min dinihim. Ibadah mereka membuat aku terkagum-kagum, ayah. Apa yang kulihat dari agama mereka membuat aku takjub. Fa wallahi ma siltu indahum hatta gharabati syams. Demi Allah, aku tadi bergabung dengan mereka sampai matahari tenggelam. Qala ay bunayya, nak, kata ayah, laisa fi dzalika din khairun, dinuka wa dinu abaika khairun minhu. Nak, enggak ada agama yang lebih baik dibandingkan agamamu dan agama ayah kakek moyangmu. Qultu, kataku, kata Salman, kalla wallahi innahu khairun. Enggak ayah, aku betul-betul lihat agama mereka lebih baik min dinina dibandingkan agama kita. Fakhafani fajala fi rijalayya qaidan. Ayahku mengkhawatirkanku, maka pun kemudian dirantai, kakinya dirantai supaya enggak ucul, supaya ini pergi dari rumahnya. Thumma habasani fi baiti, lalu dia pun menahan aku di rumahnya sehingga enggak bisa lagi keluar-keluar. Faba'atha ila nasara, faba'astu ila nasara. Fakultu, aku pun mengutus orang kepada orang Nasrani. Aku katakan kepada ini mereka, idza qadima alaikum raqbun min asyam tujaru minan nasara fa akhbiruni bihim. Aku katakan pada dia, nanti kalau ada rombongan pedagang dari Nasrani dari Syam, kamu bilang saya ya, kabari aku kalau ada rombongan pedagang dari Syam, aku kabari. Faqadima alaihim raqbun min asyam tujarun minan nasara. Singkat cerita, kemudian satu saat pedagang-pedagang Nasrani itu sudah datang. Fa akhbaruni bihim. Mereka pun memberikan kabar kepadaku kalau para pedagang dari Syam sudah datang. Faqultu lahum, aku katakan kepada
yang menghabarkan kepadaku tadi, idza qadau hawaijahum wa aradu raja'ah ila biladihim fa'adhinuni bihim. Nanti kalau mereka sudah selesai hajatnya, mereka pedagang datang ke Persia, mungkin ya menggelar dagangannya atau mungkin mereka ya sedang urusan perdagangannya. Nanti kalau dia mau balik, kabari aku. Sampaikan kepada mereka, aku ingin ikut bergabung dengan mereka. Falamma aradu raja'ah ila biladihim akhbaruni bihim. Ketika mereka mau pulang ke Syam, mereka menghabarkan kepadaku. Fa'alqaitul hadida min rijlayya thumma kharastu ma'ahum hatta qadimtu Syam. Aku pun kemudian lepas rantai kakiku itu. Kemudian Salman ikut bergabung dengan rombongan pedagang yang akan ke Syam tersebut. Falamma qadimtu qultu. Ketika aku sudah sampai di Syam bersama dengan pedagang tersebut, maka aku katakan kepada mereka, man afdalu ahli hadzal din? Siapa sih yang paling utama, yang paling baik dari penganut agama ini? Kalau mereka mengatakan uskup fil kanisah, oh yang paling baik adalah uskup yang ada di gereja itu. Mereka adalah pemimpin ini agama. Faji'tuhu, aku pun datangi si uskup itu. Fakultu, aku katakan, inni qad raghibtu fi hadzal din, wahai uskup, aku sangat suka dengan agama ini. Wa ahbabtu an akuna ma'aka akhdumuka fi kanisatik wa ta'allamu minka wa usalli ma'ak. Wahai uskup, aku sangat suka dengan agama ini. Aku ingin sekali bisa bersamamu. Aku ingin berkhidmat membantu engkau, dan aku ingin belajar darimu. Dan aku ingin sholat beribadah bersamamu. Lihat bagaimana Salman dari Persia perjuangannya menuju ke Syam. Persia, Iran. Syam itu ya Palestina, Yordan, Suriah, sekarang itu Syam. Berapa jauh Persia atau Iran sampai Syam? Berapa jauh, kawan? Berapa, Pak? Ukurnya dari mana? Iran ke ini Syam. Intinya sangat jauh. Ini cukup jauh. Kemudian bagaimana Salman, dia minta izin kepada pendeta itu untuk bisa menemaninya. Ngenger, dalam bahasa kita ngenger, tahu nggak? Nyantrik. Kemudian kata sang pendeta, fadkhul, silahkan. Kalau anda pengen ngenger, silahkan. Fadakhaltu ma'ah, aku pun kemudian bersama dengan pendeta itu. Qala fakana rajulun saw, ternyata pendeta ini jahat banget. Ternyata pendeta ini rusak banget. Ya'muruhum bisadaqah wa yuraghibuhum fiha fa idza jama'u ilaihi minha asya'a iqtanasau li nafsi wa lam yu'tihi al-masakin. Pendeta ini sukanya itu ngasih targhib, motivasi, ayo sedekah. Sudah ngelumpuk, ternyata ditumpuk sendiri dan dimakan sendiri. Ditumpuk untuk dimanfaatkan sendiri, enggak dibagikan kepada orang-orang miskin. Hatta jama'a sab'a qilalin min dhabin wa waraq, sampai terkumpul 7 kulah, 7 ya bagor apa ya kalau sekarang, pokoknya 7 tempat tumpukan emas dan perak, 7 karung kalau kita gampangannya. Wa abghadtuhu bughdan shadidan lima ra'aitu yasna,
saya betul-betul sangat benci melihat kelakuan pendeta ini. Tapi Salman nggak mungkin cerita selama masih hidup. Salman membenci perbuatan pendeta itu karena pengkhianat. Pendeta pengkhianat. Bagaimana dia mengajarkan manusia kebaikan, mengajarkan manusia untuk, yaitu memotivasi manusia untuk berbuat baik, sedangkan orangnya sendiri ternyata brengsek, penjahat. Thumma mata, lalu pendeta ini mati. Fastama'at ilaihi nasara liyadfinuhu, maka kaum Nasrani pun kemudian berkumpul untuk menguburkan pendeta ini. Faqultu lahum, aku katakan kepada mereka, inna hadza kana rajulas saw, ini laki-laki rusak. Uskup ini adalah orangnya rusak. Ya'murukum bisadaqah wa yuraghibukum fiha. Orang ini memerintahkan kalian sedekah, memberikan semangat pada kalian untuk sedekah. Fa idza ji'tumuhu biha iktanazaha li nafsi wa lam yu'til masakin minha syai'an. Begitu kalian sudah sedekah, ternyata dikumpulkan sendiri dan tidak diberikan kepada fakir miskin. Model kayak gini di kalangan muslimin juga ada, tukang ngelumpukkan hartanya manusia atas nama agama dan kemudian tidak untuk ditasarufkan kepada fuqara wal masakin, tapi dimakan sendiri. Semua yang ada di Yahudi dan Nasrani akan ada di tengah-tengah muslimin. Kata Nabi, latat tabi'unna sunana mangkana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuhu. Benar-benar di antara kalian akan ada yang mengikuti tradisinya orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sasta demi sasta, sampai ketika mereka itu masuk lubang dhab, lubang yang mustahil untuk diikuti, ternyata ikut juga, menunjukkan bagaimana keterlaluannya umat ini dalam mengikor ini tradisi orang-orang sebelum ini. Al-Yahud wa Nasara ya Rasulullah, faman, siapa lagi kalau bukan Yahudi dan Nasrani. Maka kata mereka, wa ma ilmuka bidzalik, kamu tahu dari mana? Kok iso cerita pendeta ini orang yang buruk, kamu tahu dari mana? Kata Salman, ana adullukum ala kansi. Sini tak tunjukkan di mana tumpuan harta yang ditumpuk-tumpuk pendeta itu. Fadullana ali. Maka Salman tunjukkan tumpukan hartanya itu. Fara'aituhum mawdi'ah. Ketika mereka minta ditunjukkan, Salman tunjukkan di mana tempat tumpuan harta itu. Fastakhraju minhu sab'a qilal mamlu'atin dhahaban wa wariqan. Dikeluarkanlah 7 kilal, 7 kulah yang penuh dengan emas dan perak. Falamma ra'awha, ketika orang-orang Nasrani itu tahu kelakuannya pendeta yang mati tadi seperti itu, wallahi la nadfinuhu abadan. Demi Allah kami tidak akan menguburkan mayit ini selamanya. Fasalabuhu tsumma rajamuhu bil hijarah. Dia disalib kemudian dilempari batu sebagai tanda kebencian mereka kepada orang tersebut. Tsumma ja'u bi rajulin akhar faja'aluhu bi makanihi. Kemudian mereka pun mendatangi ini orang lain, uskup lain untuk menggantikan uskup yang lama, menempati ini kepemimpinan agama, menggantikan uskup yang lama. Manusia memilih uskup baru.
Kemudian kata Salman, "Fama ra'aitu rajulan la yusallil khamsa ara annahu afdalu minhu ashad fid dunya wala arghab fil akhirah wala ini abu lailan wa naharan minhu." Saya tidak melihat orang sebaik dia. Dia sangat zuhud dengan dunia. Dia sangat mencintai akhirat, dan dia sangat memakmurkan siang malamnya dengan banyak ibadah. Betul-betul soleh, betul-betul soleh. Lihat Salman, ketika dia lepas dari pendeta yang pertama, dan pendeta ini pendeta yang rusak, Salman tidak kemudian membenci agamanya pendeta itu. Harus dibedakan antara agamanya dan oknum. Harus bedakan antara agamanya dan oknum. Ini namanya termasuk bersikap dewasa. Terkadang orang antipati karena kelakuan oknum. Umpamanya ada seorang salafi, oknum salafi maksudnya itu kelakuannya membuat betul-betul jengah, membuat orang antipati dengan predikat salafi. Sesungguhnya antipati dengan orang tersebut. Lalu kebenciannya kepada orang itu dia lampiaskan kepada kebenciannya kepada ajaran salafi. Ini enggak dewasa. Salman bisa membedakan antara oknum dengan ajarannya, sehingga walaupun Salman melihat kerusakan pendeta tersebut, Salman tidak punya antipati dengan agamanya pendeta tersebut, karena ini kerusakannya pribadi, sehingga Salman pindah kepada pendeta yang lainnya. Sehingga jangan sampai kita pula terfitnah ketika kita melihat ada oknum, seseorang yang mereka mengaku salafi, yang membuat kita tidak senang, lalu kita membenci manhaj salaf. Atau sebagaimana seorang muslim ada oknum muslimin, entah dia pembunuh, entah dia koruptor, entah dia melakukan yang lainnya, lalu menganggap agamanya yang mengajarkan seperti itu, atau agamanya menunjukkan agama yang rusak. Harus membedakan antara agamanya dengan orangnya. Itu ketika kita yang mencari hidayah, sehingga dia akan menilai dengan hakikat ajarannya, bukan dengan hakikat kelakuan oknumnya. Kemudian kata Salman, "Fahbabtuhu hubban lam uhibbahu man qablahu." Aku pun sangat mencintai pendeta ini yang tidak pernah aku mencintai sebesar ini. Wa aqamtu ma'hu zamanan, aku pun tinggal bersama dia sampai beberapa waktu. Thumma hadarathul wafat, lalu sampailah saat kematian sang pendeta. Faqultu lahu, sebelum sang pendeta meninggal, Salman bilang, "Ya fulan, wahai guru, inni kuntu ma'ak, aku sudah bersama engkau beberapa waktu. Wa ahbabtuka hubban lam uhibbahu man qablak, dan aku sangat mencintaimu kecintaan yang tidak pernah aku berikan kepada sebelummu. Wa qad hadaraka ma tara min amrillah, sekarang telah datang kepadamu apa yang menjadi perkara Allah, yaitu al-maut, ini yang akan menjemput. Fa ila man tusi bi, guru, engkau wasiatkan aku untuk pergi kemana lagi? Aku harus ikut siapa lagi setelah tidak lagi bersama dengan engkau? Ini menunjukkan bagaimana Salman memiliki kemauan yang sangat besar untuk dia bisa terus mulazamah, untuk dia bisa terus mengambil faedah, yaitu ilmu dan kesolehan seseorang.
Tanya, siapa yang akan kutitipkan kepada siapa aku? Menunjukkan bagaimana memikirkan nasibnya dan harus bersama dengan orang yang pilihan. Wa ma ta'muruni, wahai guru, apa yang kau perintahkan kepadaku? Kata sang pendeta, bunayya, nak, wallahi ma'alamu ahadan al-yawm ala ma kuntu ali. Wahai nak, aku tidak tahu ada seorang pun hari ini yang seperti saya. Ini seperti di atas agamaku, maksudnya ini seperti dirinya. Laqad halakan nas, manusia telah rusak. Manusia telah rusak, ini banyak menyimpang. Wa baddalu, mereka telah banyak merubah agama ini. Wa taraku aktsara ma kanu alih, dan mereka telah meninggalkan kebanyakan ajaran agama yang ada. Manusia sudah rusak-rusakan, enggak peduli lagi dengan agama. Sudah banyak yang mereka menyimpang dan meninggalkan ajaran agama, sehingga orang yang semisal dirinya itu sudah kayak nyari jarum yang jatuh di jerami. Susah. Illa rajulan bil Mausil wa huwa fulan, kecuali ada satu laki-laki di Musil. Musil, Irak. Dari Persia ke Syam, kemudian suruh ke Irak. Syam ke Irak, atau katakan umpamanya Syam Yordan ke Irak, berapa jauh? Nggak tahu. Yang jelas bukan pindah kampung, pindah negara. Ada di Musil sana ada seorang yang masih semisalku. Fahuwa ala ma kuntu alih, dia masih berada di atas agama yang seperti aku lakukan. Fal haq bih, al-haq bersama dengan orang tersebut. Falamma mata wa ghayyaba lahiqtu bi sahibil Musil. Ketika sang pendeta ini meninggal, Salman pergi ke Musil untuk menemui sang pendeta tersebut. Lihat perjuangannya, Salman melanglang buana pindah dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari kebenaran, untuk menyongsong hidayah. Pertama, meninggalkan kemewahan sebagai putra bangsawan, sudah nyaman, sudah enak, sudah dimanja, sudah tinggal sak gelemi dewi. Tapi ini pakai meninggalkan tempat ini, keluarganya, meninggalkan tempat tinggalnya, meninggalkan kemewahannya untuk mencari ini apa yang menjadi tuntutan hatinya, kebenaran yang terus masih dikejar-kejar. Fakultulah, aku pun katakan kepada sang pendeta yang aku datang di Musil, ya fulan, inna fulanan awsani inda mautihi an al-haqqa bik. Guruku yang aku ngenger dengannya mewasiatkan kepadaku agar aku bertemu dengan engkau. Wa akhbarani annaka ala amri, dan dia memberitakan kepadaku engkau berada di sebuah ini ajaran agama yang bagus. Qala li akim indi, kata sang pendeta ini, kalau mau silahkan tinggal bersamaku. Fa aqamtu indah, aku pun kemudian bersama dengan pendeta tersebut. Fa wajadtuhu khaira rajulin ala amri sahibi, aku pun lihat orang ini bagus, kayak pendeta sebelumnya yang zuhud dengan dunia, enggak rakus dengan dunia, yang sangat memikirkan akhirat, yang sangat saleh dengan ketaatan ibadahnya. Falam yalbas an mata, sampai kemudian ini orang ini pun sampai meninggal pula. Falamma hadarat wafatu qultu lahu, ketika kematian telah menjemput sang pendeta yang keberapa? Yang berapa ini? 3. Pertama, pendeta di Syam yang jelek tadi, terus pindah lagi uskup yang baik, yang saleh,
Kemudian pindah lagi ke Musil, ini pendeta yang ketiga tadi. Ketika menjelang kematiannya dia mengatakan, ya fulan, wahai guru, inna fulanan awsabi ilaika wa amarani bil hukbika. Wahai guru, wahai uskup pendeta, si fulan guruku mewasiatkan kepadaku agar bertemu denganmu dan memerintahkan kepadaku untuk ini menemuimu. Wa qad hadaraka minallahi ma tara, sekarang kematian sudah akan menjumpai engkau. Fa ila man tusibi, guru, engkau wasiatkan kepadaku, aku harus ikut siapa? Kemana aku harus kemana aku harus ini pergi lagi? Kepada siapa engkau titipkan aku? Wa ma ta'muruni, apa yang kau perintahkan kepadaku, guru? Bunayya, nak, kata sang pendeta ini, wallahi ma a'lamu rajulan ala mithli ma kunna alaihi illa binasibin. Aku tidak lagi melihat ada orang yang semisalku kecuali ada di Nasibin. Nasibin itu daerah Turki. Persia, Syam, Mosul, Irak, ke Turki. Berapa Irak Turki, berapa jauh? Bawah banget. Wa fulan, yaitu si fulan, falhaq bi, silahkan temui dia. Salman pun kemudian pergi menemui pendeta di Nasibin. Falamma mata wa ghayyaba lahiqtu bi sahibi Nasibin. Ketika dia telah meninggal, aku pun kemudian menuju ke pendeta yang diwasiatkan di Nasibin. Faji'tuhu fa akhbartuhu bi khabari wa ma amarani bihi sahibi. Aku pun kemudian datangi pendeta itu, aku kabarkan kepada dia tentang apa yang telah aku lakukan bersama dengan pendeta yang sebelumnya dan apa yang telah diperintahkan pendeta itu kepadaku untuk menemui ini kawannya tersebut. Qala, kata sang pendeta ini, fa'akim indi, silahkan anda tinggal bersamaku. Silahkan anda ngenger bersamaku, silahkan. Fa'aqamtu inda, aku pun tinggal bersama dengan dia. Fawajadtuhu ala amri sahibai, aku pun mendapatkan pendeta ini seperti dua pendeta sebelumnya yang soleh, baik banget. Dia zuhud dengan dunia, sangat perhatian dengan akhirat, dia sangat soleh dengan agamanya. Ma'a khairi rajulin, dia orang sangat bagus. Fawallahi ma labitha an nazala bil maut, maka demi Allah datanglah kemudian juga saat kematian menjumpai pendeta tersebut. Falamma hadara qultulah, ketika kematian menjumpainya, artinya menjelang kematiannya, dia pun bilang kepada pendeta yang keempat ini, inna fulanan kana awsabi ila fulan. Sesungguhnya guruku dulu mewasiatkan kepadaku untuk aku ini menemui si fulan. Tsumma awsabi fulan ilaik, lalu guruku berikutnya mewasiatkan kepadaku untuk menemui engkau. Fa ila man tusi bi wa ma ta'muruni, guru, kepada siapa lagi aku akan engkau serahkan. Salman sangat perhatian agamanya dan tidak sembarang memilih orang supaya betul-betul apa yang cita-cita Salman untuk bertemu dengan kebenaran itu, ya ini terwujud. Qala ay bunayya, nak, wallahi ma na'lamu ahadan baqiya ala amrina amruka an ta'tiyahu illa rajulan bi amuriyah. Nak, aku tidak tahu lagi ada orang yang semisalku yang aku perintahkan engkau untuk mendatanginya kecuali laki-laki di Amuriyah. Amuriyah juga yakni daerah Turki. Fa innahu bimisli ma nahnu alaihi, dia masih berada di atas agama yang seperti aku lakukan ini. Fa in ahbabta fa'tihi, kalau engkau mau silahkan engkau pergi ke sana. Fa innahu ala amrina, dia masih berada di atas agama seperti yang aku lakukan ini. Artinya lihat bagaimana jarangnya orang yang mereka masih berada di atas agama yang hanif.
Dunia betul-betul dalam keadaan ini gelap, sebagaimana ketika kita sekilas bercerita tentang gelapnya dunia sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal tersisa sisa-sisa baqaya min ahli kitab. Tersisa beberapa orang di kalangan ahlul kitab yang masih mereka di atas agama yang hanif, yang lurus. Falamma mata wa ghayyaba lahiqtu bi sahibi Amuriyah wa akhbartuhu khabari. Ketika dia telah meninggal, telah dikuburkan, aku pun kemudian pergi ke pendeta di Amuriyah dan aku kabarkan apa yang menjadi kisah perjalananku. Lalu dia katakan kepadaku, Akim indi, kalau anda mau silahkan tinggal bersamaku. Faqamtu ma'a rajulin ala hadyi ashabi wa amrihim. Aku pun tinggal bersama dengan pendeta ini. Ini sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh kawannya sebelumnya. Qala waqta sababtu hatta kanali baqaratun wa gunaimah. Lalu Salman bersama dengan pendeta di Amuriyah ini mulai kerja sampai kemudian Salman punya yaitu beberapa sapi dan beberapa kambing sebagai upah kerjanya itu. Qala thumma nazala bi amrullah, maka datanglah perkara kematian menjumpai pendeta ini. Falamma hadara qultulah, ketika pendeta ini menjelang kematiannya aku katakan pada dia, ya fulan, guru, ini kuntu ma'a fulan, aku telah bersama dengan si fulan, guruku yang sebelumnya. Fa'usa bi fulan ila fulan, dia mewasiatkanku untuk pergi ke fulan, wa'usa bi fulan ila fulan, si fulan juga mewasiatkan padaku untuk pergi ke si fulan. Thumma ausa bi fulanun ilaik, lalu si fulan mewasiatkan untuk aku mendatangimu. Fa ila man tusibi wa ma ta'muruni, guru, sekarang aku akan kutitipkan siapa lagi, kemana aku harus ya ini bersama dengan orang semisalmu. Ai bunayya, kata sang pendeta ini, nak, wallahi ma a'lamuhu asbaha ala ma kunna ali ahadun minan nas. Nak, aku enggak tahu lagi ada orang yang masih seperti aku seorang pun di kalangan manusia. Amruka anta tiyahu walakinnahu qad adallaka zamanun nabi. Aku enggak ada lagi referensi untuk mengarahkan anda kepada seseorang. Aku enggak ada lagi orang, enggak ada lagi yang bisa aku mengarahkan anda untuk menemui seseorang. Tapi akan datang kepada anda zaman kenabian, akan datang ini zaman kenabian. Wa mab'utsun bidini Ibrahim, nabi ini diutus dengan agama Nabi Ibrahim. Yakhruju bi ardil Arab, dia lahir di negeri Arab, dia keluar di negeri Arab. Muhajiran ila ardin baina haratain, dia akan hijrah ke negeri yang di situ banyak ini bebatuan hitam, ini banyak pohon korma. Bainahuma nakhlun, yang di antara batu itu ada nakhlun, pohon korma, sehingga negeri tempat yang banyak pohon kormanya. Bi alamatun la takhfa, alamatnya jelas, tidak samar lagi. Yaqulu, kemudian beliau menjelaskan tentang alamat kenabian yang dimiliki oleh seorang nabi ini. Yaqulul hadiyah, dia makan hadiah. Wala yaqulu sadaqah, dia tidak makan sedekah. Baina katifaihi khatamun nubuwah, terus di pundaknya ada cap kenabian. Berapa cirinya ya kawan? Berapa? Ciri kenabiannya berapa? 3, apa itu? 1, makan hadiah. 2, tidak makan sedekah. Yang 3, di pundaknya ada cap kenabian. Sampai sini dulu waktu menjelang maghrib. Insyaallah kita lanjutkan yang akan datang bismillah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, bagi para jamaah yang belum mengambil kupon bisa mengambil terlebih dahulu dan bisa melalui pintu